Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 4, tema 6, subtema 1 mengenai daur hidup dengan metamorfosis. Nah, setelah siap untuk belajar, sebelumnya anak-anak bisa mengamati terlebih dahulu di sekitarnya. Lalu, sebutkan hewan-hewan apa saja yang bisa mengalami metamorfosis. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah suatu proses biologi di mana hewan secara fisik mengalami perkembangan biologis serta dilahirkan atau menetas. Nah, proses ini melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Metamorfosis ini biasanya terjadi pada fase yang berbeda-beda, dimulai dari larva atau nimfa biasanya disebutnya, dan kadang juga melewati fase pupa, dan berakhir sebagai spesies dewasa. Yang ada di dunia ini, ada beberapa hewan yang hidupnya harus melewati beberapa tahapan berbeda sebelum menjadi dewasa. Nah, tahapan tersebut kita bisa melihat dari perubahan bentuk tubuh pada hewan tersebut. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis itu ada yang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna itu metamorfosis yang seperti apa sih? Nah, metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi limfa, kemudian menjadi hewan dewasa. Biasanya, metamorfosis ini terjadi pada serangga seperti capung, belalang, kecoa, jangkrik, ayam, kucing, dan juga rayap. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna, serangga mengalami bentuk dari telur menjadi dewasa yang tidak mencolok dalam daur hidupnya. Nah, bentuk larva atau pradewasanya disebut dengan nimfa. Nimfa memiliki kemiripan dengan bentuk dewasa atau imago, kecuali organ reproduksi dan sayapnya. Untuk organ reproduksi pada nimfa belum berkembang, baru setelah dewasa organ reproduksinya berkembang dan serangga dapat bereproduksi. Pada metamorfosis tidak sempurna, tidak terbentuk tahap pupa atau kepompong. Salah satu contoh hewan dengan tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Belalang ada yang menyatukan telurnya secara pasif. Nah, ada juga yang menempelkan telur pada substratnya satu-satu atau dalam kelompok. Ada yang meletakkan telur dengan tungkai yang kaku yang panjang. Nah, biasanya terdapat di ujung tungkainya. Selanjutnya, tahapannya adalah nimfa. Nah, nimfa adalah serangga muda yang memiliki sifat dan bentuk yang sama dengan dewasanya. Dalam fase ini, serangga muda mengalami pergantian kulit. Nah, setiap tahapan di antara pergantian kulit disebut dengan instar, tergantung dari spesiesnya. Biasa terdapat 8-17 instar. Nimfa bisa memerlukan waktu dari mulai 4 minggu sampai dengan beberapa tahun untuk terus berkembang sampai cukup besar berubah menjadi dewasa. Tahapan yang terakhir adalah imago. Imago atau dewasa adalah fase yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik, termasuk alat perkembangbiakan serta juga dengan sayapnya. Baik, itu tadi adalah pengertian dari metamorfosis tidak sempurna beserta dengan salah satu contohnya. Selanjutnya adalah metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini merupakan metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Pada tahap larva, umumnya serangga sangat aktif makan.
Nah, larva stadium 4 berubah menjadi pupa atau kepompong. Pada tahap pupa tidak aktif makan atau biasa disebut dengan periode puasa, tetapi proses metabolisme tetap terus berlangsung. Nah, setelah mengalami pertumbuhan dan pembelahan sel, diferensiasi dan organogenesis, maka pupa akan berubah menjadi serangga dewasa atau imago. Selama metamorfosis terjadi pengulangan proses seperti halnya pada pertumbuhan dan perkembangan embrionik, hingga akhirnya larva berubah menjadi bentuk dewasa. Nah, contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk, dan juga lebah madu. Nah, tahapan metamorfosis kupu-kupu yang pertama ada telur. Telur biasanya akan menetas menjadi larva setelah 3-5 hari. Selanjutnya adalah tahapan larva atau ulat. Nah, setelah telur menetas menjadi larva, maka larva akan mencari makan. Tetapi, beberapa larva mengkonsumsi cangkang telurnya yang kosong sebagai bahan makanan pertama. Pada saat pertumbuhan, kulit luar larva tidak ikut meregang, tetapi ketika kulit luar larva menjadi sangat ketat, larva akan berganti kulit. Pada umumnya, larva berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Ketika larva telah mencapai pertumbuhan maksimal, maka larva akan berhenti makan, lalu mencari tempat berlindung dan melekatkan dirinya pada ranting atau daun. Pada tahap ini, larva telah berada pada fase prepupa dan akan melepaskan kulit terakhir kali untuk membentuk pupa atau kepompong. Selanjutnya, tahapan pupa atau kepompong. Meskipun pada fase pupa seperti periode istirahat, tetapi di dalam pupa sedang terjadi proses pembentukan kupu-kupu. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah kupu-kupu. Setelah kupu-kupu muda keluar dari pupa atau kepompong, maka kupu-kupu muda akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut, dan agak basah akan menggantung ke bawah serta mengembang secara normal. Setelah sayap kering, mengembang, dan kuat, maka sayap akan membuka dan menutup beberapa kali. Kupu-kupu muda akan mencoba terbang. Kupu-kupu muda akan bertumbuh menjadi kupu-kupu dewasa dan berada pada fase imago. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai daur hidup dengan metamorfosis. Mulai dari metamorfosis sempurna itu apa, metamorfosis tidak sempurna itu apa, dan juga contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ternyata ada juga loh hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira apa saja ya hewannya? Nah, hewan-hewan tersebut ada ikan, laut, cicak, kura-kura, komodo, kadal, burung, sapi, kerbau, dan juga ayam. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai daur hidup dengan metamorfosis. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.